Oh, ini MPL Arena tentunya sudah ramai. Banyak Rebels yang datang tentunya untuk memberikan dukungan ke Rebellion Zion dan bahkan ada Ultra Team juga. Yang sudah memeriahkan MPL Arena di hari yang terakhir. Ini udah masuk minggu-minggu terakhir nih dari MPL Indonesia season yang ke-11. Sebentar lagi bakalan playoff dan kita udah gak sabar tentunya. Tapi ngelihat first band Blue bersama Rando kan Farsha langsung dibuang. Dan juga Yves-nya ini sama-sama respect ya. Dan udah yang di highlight juga ya untuk analis segmen tadi. Kedua magis di area mid lane dan kita langsung aja lihat dari player head to headnya. Dari segi KDA emang tipis-tipis aja dan bahkan dari teamfight participation. Swallow terlihat memang lebih aktif banget untuk berada di dalam suatu teamfight. Terlihat lebih unggul walaupun gak terlalu jauh dari perbedaannya. Tapi dengan perbedaan hero yang dibawakan, Farsha memiliki damage lebih besar. Maka dari itu dari hero damage per menitnya memang masih dipegang oleh Udil sendiri. Tapi dari turret damage-nya, Swallow ini ngebantu juga loh untuk fokus objektif terhadap turret-turret yang ada. Ya, melakukan clear cepat ya, coba untuk membantu rotasi juga. Lebih berfokus gimana caranya heist, terutama untuk bisa dapetin platingan gold sebanyak mungkin. Apalagi di early, kita tahu ya heist ini butuh banget yang namanya farming. Dan bahkan dari goldnya pun gak terlalu berbeda jauh dengan Udil. Dan dari death per match-nya juga memang masih dipegang sama Swallow ya. Karena Udil juga lebih yang kayak tipikal, bahkan dia yang open kadang ya, yang berada di depan untuk nge-poke. Oke, tapi itu dia player head to head dari kedua belah mid laner. Kita balik lagi ke fase banningnya. Setelah ada Farsha, Yves, dan Glue disusul oleh adanya Joy, Fredrin, dan Kaja. One-one lepas. Ini debate sebenarnya sama Navari. Apakah one-one-nya mau di-pick karena mengingat banyak banget juga yang terlepas. Masih ada Valentina yang kita tahu ini seneng banget di-pick sama Alter Ego. Betul, Jadi di kontes ya. Yes, kalau Rebellion memang mereka pengen ambil one-one ya. Alter Ego punya chance untuk ngambil ke arah Valentina. Tapi kalau sampai enggak dimakan one-one ya oleh Rebellion Zion, baitnya nggak diambil, kemungkinan Valentina juga bisa di-pick daripada melepas ke tangan seorang Udil. Karena sebenarnya aku sempat ngelihat juga sih match dari Rebellion versus Geek Slate di hari kemarin. Gimana caranya dari Rebellion gak takut sama one-one, tapi mereka pick Valentina untuk berada di area gold lane. Bersama dengan Povio Smith dan juga Natalia Rowe. Cukup fleksibel ya tentunya untuk pemilihan dari Valentina ini. Karena masih bisa diputar di beberapa laning ya. Dan terbuka Faramis yang kita tahu Rasi bisa aja ngebawa Faramis. Betul. Dan kalau ngomongin masalah hero high ground memang sebenarnya sudah tidak terlalu banyak pilihan. Tapi One-One dan Kadita. One-One dan Kadita. Tapi ada quote nih dari Jonathan Liandi atau Emperor ya. Swallow dan Heist adalah salah dua bibit unggul. RBL harus pertahanin mereka dan mungkin bisa jadi inceran tim lain sih feelingnya. Setuju sih, setuju. Karena memang terlihat ya gimana mereka bisa berkembang dari season 9 mereka memulai debutnya di MPL. Dan Kadita diamankan untuk Rasi. Harusnya. Oke. Kadita yang kita tahu dengan a burst yang begitu besar. Rough wave dari seorang Kadita ini begitu menyebalkan. Dan kalau ngelihat Kadita udah di-pick sama Rasi ini, berarti mereka harus punya satu orang yang bisa nge-cover juga ke arah one-one-nya nantinya. Tapi di sisi sebaliknya Rebellion Zion mereka mengambil Fanny. Apakah terlalu early untuk mengambil Fanny sekarang? Bisa banyak banget counternya. Betul, tapi kalau melihat dari debut Vincent di season 11 ini, Fanny-nya cukup mengambil spotlight. Dan tapi di pick ketiga bakal banyak banget counternya. Kufra masih open karena Kadita juga masih possible banget untuk berada di area mid. Dan kita tahu potensi Kufra untuk bisa mengganggu gerak dari Fanny ini besar banget. Besar banget. Dan sekarang Fanny kan kalau udah kena sedikit stun aja, dia langsung berhenti di tempat. Betul. Jadi itu mungkin yang ngebuat user-user Fanny sekarang memang harus lebih memperhatikan counter yang sudah dibawakan oleh musuhnya. Tapi ternyata ada Hayabusa, bakal ada adu assassin antara kedua player muda kita nih. Tadi kita baru ngomongin ya, Celiba udah jarang banget nih mainin assassin yang seperti kita tahu dia kuat dengan linknya. Hayabusa kali ini yang akan mulai hadir di tangan dari Alter Ego. Tapi cukup menarik. Kalau kita ngebahas Alter Ego lebih dalam lagi ya Al. Ada satu orang yang benar-benar ya jadi titik utama sekarang. Pai. Karena memang kebiasaan-kebiasaan dari Alter Ego adalah Pai yang selalu buka, Pai yang selalu coba nge-babysit ke arah Celiboy-nya justru ya. Coveringnya luar biasa. Kadang membuat take a play, tapi nampaknya patternnya udah mulai kebaca.
Poveus yang ditutup. Poveus ditutup. Ini langsung respect tentunya karena kita tahu Kars adalah salah satu pemain yang meskipun ini debut dia di season ini ya, tapi dia salah satu pemain yang menurut aku bisa nge-follow up apapun yang dilakukan entah itu sama WJ ya kan atau mungkin yang dibuka sama Swallow. Dia selalu bisa untuk memfollow up ya, meskipun ada beberapa hal yang mungkin terkadang Kars kayak terlalu over ya, tapi setidaknya dia udah mengevaluasi itu. Betul, dia udah belajar ya. lebih dewasa sekarang dan tentunya itu menjadi satu concern juga untuk Alter Ego. Tapi ada fun fact nih, di mana Vincent masih memiliki 100% win rate dengan Fanny di season 11. Berarti belum kalah sama sekali. Dan akankah masih bisa dipertahankan 100% win rate tersebut? Atau justru bakal bisa dipecahkan dan patternnya udah kebaca. Yang tadi udah mention, Poveus, Natalia. Ini udah ditutup karena ini udah sempat mereka bawakan juga di hari kemarin. Karena Poveus ini bakal bisa berada di tangan Swallow maupun di tangan dari Hais. Ya, tapi kalau kita ngelihat Grok yang bisa ditaruh di posisi XP untuk Kars ya, kemungkinan besar masih ada roam yang bisa diambil oleh Rebellion untuk nge-counter dari crossbow of tanknya seorang Wanwan. Lolita. Yang kita tahu tentunya kemungkinan bisa di-pick oleh Rebellion karena Nata di sini sudah ditutup oleh Alter Ego. Mungkin dengan pergerakan Wijanarko yang tidak ketebak nih ya terkadang. Tentunya mereka nggak mau sampai lini belakangnya ini gampang kecil. Karena depannya kita melihat udah ada Hayabusa yang pasti bakal all in dengan Coach Shadow, dengan Shadow Kill. Dan Kadita mau nggak mau yang harus main sneaky picky. Makanya aku bilang Wanwan ini perlu dijaga dan itu mungkin tugasnya Pai. Oh, ternyata dari Rebellion mereka nutup ke arah hero yang bisa mengganggu gerak dari Fanny. Tapi mereka nggak nutup satu hero yang bakal mengganggu junglingnya dari Fanny. Ini pinter banget dari Alter Ego. Aku harus akui mereka bawa Hilda, mereka tahu lawan mereka butuh banget purple buff. Dan Fanny tentunya akan diganggu oleh Hilda. Dan mau nggak mau ini bakal membuat Rebellion mereka mau nggak mau harus memaksa EXP-nya ini untuk nge-cover dulu. Junglernya biar nggak terlalu kecolongan di area purple-nya. Yap, dan kalau misalkan udah ngelihat adanya Arlot di sana, potensialnya Grok bakal taruh di area pasti. roam ya kan. Berarti butuhnya nanti satu hero untuk Hais. Sebagai gold lane, Brody kah? Tapi karena Faramis, berarti ada Valentina di gold harusnya. Yes, betul. Dan Faramis bakal taruh di tangan Swallow. Oke, dengan magical damage. Karena kita tahu ya, Wanwan ini perlu banget untuk yang namanya mencahin crossbow of tank. Yap. Dan kita tahu Valentina juga punya damage di awal dengan Arcane-nya. Jadi kemungkinan masih bisa untuk 1v1 dengan seorang Nino. Tapi harus diingat ya, Nino ini playstyle-nya berbeda dengan Razel. Yap, dan Farai Savage ya satu-satunya nih Satu-satunya. sejauh ini di LPL season 11. Dan last pick untuk diamankan berada di area XP atau roam atau mid karena masih fleksibel banget. Karena second pick ini masih punya chance untuk bisa nge-flex pick dengan banyak. Lapu-lapu juga it's not a bad choice menurut aku. Atau mungkin Edit yang memiliki damage juga cukup tanky. Tapi kita akan melihat tentunya apakah potensi dari Alter Ego di sini dengan ngebawa Edit. Oke, tapi audience prediction ya kita bisa lihat juga 27% untuk Rebellion Zion dan 73% untuk Alter Ego. Ini ya sebuah prediksi dari teman-teman Sobat Mobile Legends dan juga Sobat MPL di rumah. Betul, dan ini hanya prediksi, semuanya tergantung dengan eksekusi yang akan dijalankan. Yep. Draft yang bagus kita udah lihat dari kedua belah tim, jadi ini semua tergantung playstyle seperti apa yang akan dibawakan oleh kedua belah tim. Kita tahu Alter Ego yang selalu main nabrak, Rebellion yang bakal coba untuk bermain lebih disiplin, rapi. Ini tentunya playstyle yang cukup berbeda. Pantang menyerah sebelum lawan kalah. Go Rebellion Zion, #Dream Rebellion. Tentunya masih ada mimpi besar untuk Rebellion mengamankan posisi mereka ke-6 di posisi klasemen tentunya. Dan itu yang harus justru didapatkan sama Rebellion kalau mereka nggak mau sampai keselip nantinya di posisi klasemen. Dan itu pun yang harus dilakukan Alter Ego. Kalau mereka mau coba bangkit keluar dari zona merah, mereka juga harus menang secara mutlak di sini. Dan ini bakal menjadi pertandingan yang cukup berdarah ya, karena bakal tarik-tarikan siapa yang bakal didorong ke jurang klasemen. Yap, apakah Alter Ego 2-0 atau Rebellion yang justru akan mematahkan tentunya persentase prediction. Tapi tiba-tiba Rasi mendapatkan hukuman ketika dia main terlalu jauh dan first blood
by Samsung jatuh ke tangan Rebellion Zion. Yap, memang sebenarnya tugas dari Hilda ya sebagai Rom di sini bakal nemenin musuhnya farming, tapi nampaknya ada sedikit kalkulasi yang membuat dari Vincent dengan high end dry-nya di saat Rasi sendiri damage-nya lebih besar. Jadi dengan HP dan juga defensive item yang belum jadi pastinya masih menit yang pertama, Rasi bisa langsung di take down untuk mendapatkan first blood di tangan Vincent. Ya bahkan ini bisa jadi makanan, tapi Petrify Connect kali ini ke arah seorang Wijen Narko. Flicker dibuka begitu saja, tapi Rasi bakal coba mengejar. Tapi ada portal yang tidak akan membuat Rasi menyerah begitu saja. Depan Vincent mulai dengan datang dengan steel cable ya. Sementara Rasi bakal coba dipukul mundur, Sally Boy mencoba untuk membackup. Tapi kali ini sempat tertarik dari seorang Sally Boy-nya. Namun Vincent tidak akan bisa untuk menumbangkan Rasi karena ada backup yang begitu baik dari Alter Ego Esports. Yap, dan adanya energi yang cukup boros ya tadi ya. Dia coba untuk mundur lagi, tapi dia ada bottom lane. 1v1 situation antara Pai dan juga Kars. Oke, dari kedua XP lane sama-sama punya crowd control, tapi di saat cicilan demi cicilan ini Rebellion Zion dengan adanya Arlot, dia cukup lebih unggul, apalagi dia menggunakan adanya CC tersebut untuk bisa ngepok aja. Karena kalau misalkan dari Pai-nya, dia harus menggunakan ultimate-nya dulu untuk bisa memberikan damage yang besar. Ya, dan kali ini udah mulai terlihat lagi gangguan dari seorang Rasi. Mungkin tidak akan terlalu over seperti first blood yang terjadi tadi sebelum menyentuh menit yang pertama. Namun Wijen Narko di sini memang punya tugas yang berat banget. Kita tahu dari Grok tidak akan setengki dulu, dan apalagi ketemunya sama Udil yang kita tahu punya magic damage. Jadi Grok tentunya dari seorang WJ ini harus berhati-hati. Ngebuka map aja, memberikan informasi ke arah seorang Vincent. Dan bahkan pemain-pemain dari Rebellion Zion, mereka udah melakukan inisiasi ke area turtle lane dan bakal coba dipaksa. Tim-fightnya kali ini Rasi. Ternyata damage-nya begitu banyak, namun Kars berhasil untuk memberikan backup. Tapi tidak akan ada Vincent. Dan bahkan dari sini dengan Radical Altar udah mulai dibuka begitu saja. Pai mulai datang, memberikan backup, dan bahkan Sally Boy berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Samsung. Sementara ada pertukaran di mana Pai harus tumbang. Yap, tapi kita bisa lihat juga gimana gangguan demi gangguan yang akhirnya bisa didapatkan oleh Vincent. Vincentnya nggak punya tadi untuk mundur. Gak punya kesempatannya, dan kali ini Sally Boy malah mengusir Vincent yang tadi mau nyolong ke area Purple dan Rebellion. Zion tentunya mendapatkan dalam prediksi 100%, tapi Vincent bakal coba diganggu di area bawah oleh seorang Rasi. Dan Wijen Narko seperti yang aku bilang tugasnya berat. Dia harus buka map, dia harus benar-benar fokus untuk ngejaga Vincent. Dan Rasi, kayaknya kalau dia sendirian agak sedikit sulit deh. Kecuali nanti mungkin ada Udil yang mencoba untuk membantu. Tapi ingat, ini mid lane yang tentunya harus di-clear. Tapi kali ini Wijen Narko menggunakan wall charge namun tidak bisa kabur dari kejaran dua pemain Alter Ego di area midnya. Dan bahkan kita ngelihat Rasi tidak menyerah meskipun first blood jatuh dari seorang Rasi, dia masih tetap dengan tugasnya yang sama. Yap, dan sebenarnya dari Alter Ego Esports mereka harus memanfaatkan early advantage mereka. Mereka punya potensi pick off dengan adanya Kadita. Nanti di saat Wijen Narko udah punya item-item defense untuk Magic, itu bakal susah banget karena dia yang bakal ada di lini paling depan. Dan Rasi pun sebenarnya kalau misalkan emang dia mau tumbang, tapi setidaknya dia membuat dari Vincentnya agak sedikit terhambat untuk melakukan jungling. Dan aksi dari Sally Boy nampaknya masih belum berhasil untuk steal satu purple buff yang dimiliki oleh Vincent. Iya, purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Vincent. Retribution-nya dipaksa dikeluarkan. Sementara Sally Boy hanya mengganggu. Karena dia nggak ngeluarin retribution-nya, dia nggak pencet. Dia cuma pengen ngeganggu aja. Biar Vincent ini maksain untuk keluar satu buah retribution-nya. Biar nanti turtle-nya akan lebih mudah. Tapi Nino tiba-tiba diset-set oleh seorang Vincent di area atas. Yap, dan ini bagus banget ya. Kali ini tim fight-nya jadi 4 lawan 5. Dan Wijen Narko maju kali ini dengan satu buah wall charge. Rasi ditarik begitu saja oleh seorang Swallow. Bakal coba dikejar. Kars gak bakal membuat Rasi pulang dengan begitu bebas. Sementara Sally Boy kali ini masih punya shadow kill yang akan terbagi ke arah 4 dan bahkan ke altar dari seorang Swallow. Membantu Kars tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan di area midnya. Yap, sudah tidak punya dari sebuah shadow kill. Sehingga Sally Boy pun merelakan turtle yang didapatkan oleh Rebellion. Tapi nampaknya Sally Boy awas. Ini sama-sama high and dry sih kalau bisa lihat ya. Iya, tidak ada backup tapi bedanya ya. Karena kita ngeliat Swallow udah mulai bergerak memberikan backupan sedikit ke arah seorang Vincent. Dan bahkan dari Wijen Narko kita melihat juga, wow, tapi selamat datang Bunda dari Sally Boy. Mama Celis. Semoga enjoy. Dan di area atas Nino. Dipres banget ya. Ini sulitnya ya.
Karena ngelawannya itu bukan sama-sama marksman ya, mungkin kalau kita tahu, Nino harus terculik 2 kali, tapi Wijanarko yang lagi nyebrang juga tiba-tiba terculik oleh 3 kawanan dari Alter Ego Esports. Yap, karena dari kedua tim sama-sama harus punya power untuk megang rerumputan sih. Ini agak cukup berbahaya. Oke, Pai harus berhati-hati. Earthshatternya memang connect, tapi backup dari Cars tentunya masih ada. Ingat, efek sisi yang dimiliki oleh Arlott ini cukup menyebalkan. Yap, dan kita bisa lihat juga ya dari segi emblemnya, dari kedua jungler sama-sama memiliki high and dry yang dimana di saat 1v1 damage-nya makin besar lagi. Dan perbedaannya juga di mana magical damage yang dimiliki dari Rebel Legion ini jauh lebih besar dengan adanya Valentina di area gold. Dengan magic penetration dan movement speed tambahan, pastinya ini bakal bisa ngecicil sedikit demi sedikit di area magical defense-nya. Iya, oke, dan Lightning Truncheon di tangan Heist kali ini. Tinggal jadiin satu lagi untuk dari kombonya ya, Cloak of Destiny. Tapi Vincent, diam-diam secara perlahan, Rebellion Zone mereka udah mulai dapetin objektif dan Nino harus ter-shutdown ketiga kalinya. Sementara Swallow bakal coba untuk menarik ke arah seorang Pai. Kali ini shutdown connect ke arah 3 pemain namun tidak ada follow up damage dari Alter Ego. Sementara Rasi mencoba untuk membackup. Wijanarko udah mengeluarkan flicker dan ke altar. Yang begitu on point dari Swallow tapi terkena petrify dari seorang Udil. Dan bahkan Pai masih bisa mundur dengan flickernya namun ternyata Vincent ditahan begitu saja dan tumpang di tangan seorang Pai. Meskipun ada perebutan namun Sally Boy juga menjadi korban di pertarungan di area mid-nya. Yap, dan itu sebuah Earthshatternya bagus banget sehingga terkena efek sih, tapi ini adalah keluarga dari Sally Boy juga. Udil dipaksa untuk mundur karena satu buah Arcane Shade. Lagi-lagi sakit banget. Sakit banget, ini yang kita udah bahas. Valentina ditaruh di area god lane, masih memiliki burst damage di awal. Dan kita ucapkan selamat datang untuk keluarga dari Sally Boy. Semoga bisa menikmati tentunya pertandingan hari ini. Support system, memang dari keluarga tuh udah paling the best ya. Benar. Dan Alter Ego, sejauh ini mereka masih ketertinggalan dari segi network sebanyak 2.000. Dan Rebellion tentunya mereka mampu untuk mendapatkan turtle yang tidak akan bisa dikontes oleh Alter Ego. Yap, dan Turtle Lane bisa diamankan 2-1 untuk sejauh ini, tapi gold yang sekarang udah dipegang dari Rebellion Zion dengan objektivitas yang sudah mereka miliki, ini akan menjadi power tersendiri. Tapi in-game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga di mana Vincent di sini sudah secure ke arah Heptasis dan juga Malefic Roar. Makanya damage-nya gede banget, maupun itu ke arah tubuh dari Pai ataupun Rasi. Karena dari segi defensif juga di sana hanya ada satu anti-kiras, sedangkan dari Pai-nya dia lebih berfokus ke Athena terlebih dahulu. Dan bahkan ada 4 steel leg plates di sana. Karena ini terlalu sakit damage dari seorang Heist ya. Yang kita tahu udah jadi nih. Combo Lightning Truncheon dan juga Cloak of Destiny. Kalau dia bikin sampai ke arah Magic Penetration seperti Divine Glaive, itu bakal perih lagi damage dari Arcane Shade-nya. Dan kali ini Rebellion, mereka harus bermain disiplin, jangan terlalu over. Dan Vincent kali ini bakal coba di shallow kill oleh seorang Sally Boy. Bakal coba dikejar, namun ternyata Sally Boy mampu untuk menumbangkan Vincent di area atas dengan satu buah Kochedo-nya. Sementara Rasi bakal coba untuk menahan Swallow, tapi Nino harus berhati-hati. Ini yang cukup bahaya adalah Nino-nya. Karena dia udah tumbang 3 kali. Secara dari item akan sedikit tertinggal daripada Heist. Yap, dan kita bisa juga gold difference-nya memang masih bisa dipegang ya oleh. Tapi tahan dulu Aul, karena ada satu buah altar yang sudah mulai dibuka oleh seorang Selo. Tapi Wijanarko harus mundur dengan satu buah wall charge-nya. Heist mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik, tapi Nino bakal coba dikejar oleh seorang Cars. Depan konik ke arah 2 pemain, namun Nino masih bisa mundur. Vincent mencoba untuk mengejar dan Nino menjadi target pertama. Meskipun Swallow akhirnya tumbang, tapi Sally Boy berhasil untuk menumbangkan Cars di waktu yang bersamaan. Vincent bakal coba dikejar, Wijanarko membuka satu buah bariernya dan bahkan Vincent kali ini masih bisa mundur dengan Cyclone Eye. Tapi apakah Wijanarko? Tentunya tidak bisa lari dari pandangan Rasi. Dan setelah adanya pick off satu persatu yang didapatkan oleh Alter Ego, Rebellion Zion agak sedikit buyar nih. Kita bisa lihat juga gimana flanking dari Sally Boy yang langsung masuk ke arah Swallow setelah dia nggak punya Cloud Altar. Dan juga akhirnya invasi ke arah purple buff yang dimiliki. Ini membuat dari Vincentnya agak sedikit pincang pastinya karena dia nggak punya purple buff. Dan ini pun yang sulit pastinya untuk bisa dipertahankan oleh Rebellion Zion. Alter Ego, mereka udah tahu celahnya, mereka coba untuk pick off satu persatu karena dengan hal tersebut, Rebellion Zion sekarang udah mulai kesalip nih dari segi goldnya. Iya, udah mulai pelan-pelan dikejar oleh Alter Ego karena team fight-nya ini selalu bisa di-trade sama Alter Ego Esports. Dan bahkan kali ini dari Rebellion mereka harus berhati-hati. Momentum comeback tentunya masih bisa didapatkan oleh Alter Ego Esports terutama
kalau Vincent dan juga Heist-nya yang tumbang. Kita tahu Swelo, Cult Altar ini benar-benar penting banget. Momentum harus dipegang oleh Swelo. Kalau Cult Altarnya terlalu cepat atau mungkin terlambat, ini bakal bahaya. Karena Rebellion Zion harusnya dari segi teamfight mereka masih lebih unggul. Yap, tapi mungkin perbedaannya nantinya di saat Nino, kalau Crossbow of Tank-nya terlepas, ini bakal menjadi momentum. Tapi Rasi yang ternyata menyergap adanya 4 player yang bersembunyi di area rumputan. Iya. Dan dia memberikan informasi tentunya 4 pemain dari Rebellion Zion udah mulai terlihat di area midnya. Dan Pai sudah mulai join team fight kali ini. Masih punya Arsiater, masih punya Onward juga. Sementara Sally Boy matanya cuma tertuju ke arah Vincent. Dan bahkan dengan adanya purple yang harus diamankan terlebih dahulu. Tentunya ini bakal dijaga oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Sementara Udil tiba-tiba dengan satu buah wave menumbangkan Vincent yang lagi asik untuk mengambil purple. Dan bahkan kali ini kesempatan yang cukup besar diamankan oleh Alter Ego Esports mengarah ke area Lordnya. Tapi Pai bakal coba untuk menahan dari RCT connect ke area seorang Swelo. Dan bahkan Nino kalau join team fight Wijan Narko connect ke wall charge-nya. Namun ternyata di sisi belakang Rasi coba untuk mengejar. Heist kali ini bakal menjadi pilihan. Tapi ternyata Nino masih ditahan. Tapi Rasi harus tumpang begitu saja. Dan bahkan Sally Boy mulai datang membantu dengan satu buah squad shadow-nya. Tapi Swelo tertumbangkan oleh seorang Sally Boy. Dan bahkan triple kill diamankan oleh seorang Sally Boy. Wow, ini benar-benar Sally Boy masuknya dengan timing yang pas banget. Dia tahu siapa yang bakal coba untuk ditargeting dan Udil. Sekarang dia udah punya purple buff dari Vincent. Ini pick off demi pick off, flanking demi flanking yang harus diwaspadai oleh Rebellion Zion. Ini udah mulai didapetin momennya sama Alter Ego karena akhirnya tugas dari Wijan Narko ini banyak banget. Dia bakal coba untuk buka rumputan di depan. Dan dia harus backup juga gangguan yang harus didapetin sama Vincent-nya. Iya, karena sekarang siapapun bisa menculik ke arah seorang Vincent, Sally Boy, dan bahkan dari Udil yang sudah kita lihat dengan solo kill yang dibuat oleh Udil. Tapi kali ini Alter Ego mereka akan menahan pemain-pemain dari Rebellion Zion dan Sally Boy berhasil untuk mendapatkan Lord Lane-nya. Dipaksa tim fight kali ini begitu saja. Pai berada di garda depan kali ini tidak ada Cult Altar buat Rebellion Zion dan bahkan Swelo terjebak di area depan. Namun Pai berhasil untuk ditumbangkan, namun di sisi lain Udil pun hilang. Dua pemain dari Alter Ego di shutdown begitu saja. Dan pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka masih memiliki nafas tentunya untuk menahan Lord yang sudah mulai berjalan ke area bawah. Karena satu momen sih, tadi ada Cars yang final slash-nya kena 3 orang. Dan akhirnya itu membuat dari Alter Ego menerima damage yang besar. Kalau kita lihat juga in-game equipment by Dunia Games, di sini Dominance Eyes sudah disecure oleh Pai. Damage dari Hayabusa Sally Boy juga udah kelihatan gede banget. Dengan adanya Malefic Roar, Hunter Strike, Penetration, Physical, ini udah gede banget beserta dengan Death of Despair dan juga Heptasis. Oke, Vincent harus berhati-hati. Ingat pernah di solo kill yang Sally Boy, tapi Vincent hampir saja, tapi tidak pernah cukup. Dan kalahkan kali ini dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area bawah. Alter Ego Esports mereka masih mencoba untuk menahan dan Rasi akan mencoba untuk mencari target yang lebih bisa ditembangkan terlebih dahulu, namun Wijan Narko tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Satu buah immortal di tangan Wijan Narko dan Rasi harus peka akan hal itu. Yap, dan kita melihat Sally Boy yang tadi memang ya udah teman-temannya tumbang tapi dia dapat space farming sehingga dia jauh lebih Rasi, unggul. terkena terrified dan bahkan terkena stun dengan wall charge-nya dan tidak bisa lari kemana-mana dan tumbang di tangan High. Sementara Purple yang akan lagi-lagi diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego, Vincent sepertinya harus sedikit menurunkan temponya. Karena tidak memiliki purple buff, energi tidak akan cukup. Yap, dan harus punya kalkulasi yang matang pastinya ya dari Vincent. Energinya bakal boros banget, tapi untuk saat ini Alter Ego yang udah mulai berbalik unggul. Tadi kita udah lihat juga ya ada stiker-stiker yang keluar. Dan apalagi kalau misalnya kalian mabar, seru banget kalau pakai stiker-stiker dari tim-tim MPL nih. Iya, jangan lupa beli ya teman-teman, karena masih akan tersedia sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih banyak waktu, tapi jangan sampai lupa. Dan kali ini Rebellion Zion mereka mencoba untuk mengembalikan tempo permainan. Meskipun sekarang Alter Ego mereka memegang dari segi networknya tidak terlalu berbeda jauh di menit yang ke-15. Tapi dari Lord yang barusan, pemain-pemain dari Rebellion Zion ini udah mulai sedikit kehilangan dari segi goldnya, EXP-nya dan bahkan turret objektif. Kali ini disamakan oleh Alter Ego Esports yang dimana Rebellion Zion mereka sempat unggul dengan 2 turret terlebih dahulu. Karena
tadi di saat Lordnya bisa diamankan oleh Alter Ego, tapi dalam segi team fight-nya mereka udah kehilangan 2 player dan yang membuat Lord yang dieksekusi belum menjadi hasil yang maksimal juga untuk Alter Ego. Iya. Dan kalau kita bisa lihat dari Wijanarko yang benar-benar coba untuk pasang badan di lini paling depan. Rasi yang sekarang udah nggak bisa nge-pick off ke arah Vincent-nya pastinya. Oke, tapi Swallow bakal coba untuk mempertahankan hidupnya dengan satu buah kill altar yang dipaksa untuk dibuka oleh seorang Sally Boy. Dan kali ini informasi sudah didapatkan, tidak ada buah kill altar dan itu harus dimaksimalkan oleh Alter Ego. Mereka harus paksain tim fight di sini. Vincent? Tapi kali ini Vincent tercurik untuk yang kedua kalinya oleh Papa Udil. Dan bahkan dengan satu buah Archer terconnect, Kars mencoba untuk menahan terlebih dahulu. Tidak ada Vincent, tidak ada purple buff untuk Rebellion Zion. Sementara Nino maju ke area depan. Satu buah Ravel lagi-lagi dan Kars mencoba untuk balik. Tapi ternyata dari Sally Boy mencoba datang kali menumbangkan Kars. Namun di sisi lain, dua pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Hais mencoba untuk mengejar ke arah seorang Udil. Terkena Terrify dan bahkan di stun oleh seorang Wijanarko dan tumbang ayah Udil. Sementara di sisi lain, oh ada Winter Tranchen dari seorang Hais. Namun Wijanarko harus kehilangan dari segi immortalnya. Dan bahkan dipaksa mundur kali ini dari Hais. Swallow sudah mulai datang. Ada satu buah altar. Rasi bakal coba dikejar balik dan Sally Boy terlihat di area jungle-nya. Namun Hais tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun ke arah Rasi. Yap, dan itu perangan yang benar-benar akhirnya trade-nya 1 untuk 1, 2 untuk 2. Gimana caranya mereka saling follow up dan satu sergapan yang dilakukan oleh Sally Boy dan juga Udil ini harus banget di-warn sama Rebellion Zion. Karena udah 2 kali Vincent ke pick off kayak tadi dan itu fatal banget. Dan sekarang Fontes menuju ke arah Lordnya. Oke, Sally Boy udah ngeluarin Squad Shadow kali ini, tapi Rasi mencoba untuk mulai mengganggu ke arah seorang Vincent. Retribution-nya apakah mampu untuk mendapatkan? Itu dia, didapatkan oleh Vincent tapi bakal coba dipaksa team fight oleh Alter Ego Esports. 3 pemain hilang begitu saja sementara Vincent pun terculik. Apakah di wipe out? Swallow terjebak kali ini masih punya kill altar, namun Sally Boy berhasil ditahan. Satu buah immortal masih dipegang juga oleh Sally Boy. Jadi kalau dia tumbang pun kemungkinan Swallow masih bisa untuk dipanis. Karena Swallow di sini posisinya nggak punya immortal. Yap, dan ini udah yang mulai terjadi ya. Oke, satu dapat Lord, satu menang team fight. Dan ini udah terjadi terus-menerus. Dan sehingga sekarang Swallow kuat Shadow lagi dan lagi karena dia nggak punya kill altar. Dan tumbang di tangan Sally Boy. Sementara Lord bakal coba ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Bakal coba di clear dengan begitu cepat dan bahkan Alter Ego mereka memecahkan turret base di area mid yang menurut aku ini mahal banget. Yap, dan akhirnya setidaknya masih ada keuntungan yang bisa diamankan. Walaupun Lordnya di steal, team fight-nya menang, base turret udah berhasil untuk dihancurkan. Laju minion ini bakal jadi PR besar pasti untuk Rebellion. Tapi Wijanarko bakal coba ngebuka dan bahkan Kars mencoba untuk memfollow up kali ini. Dan ada Vincent mencoba satu di area jungle-nya. Namun kali ini Nino mencoba untuk membukakan satu buah weakness point. Apakah akan pecah? Masih ada Winter Tranchen tentunya, tapi ada kill altar dari seorang Swallow dan Nino tumbang. Dibalikin keadaannya oleh Rebellion Zion. 3 pemain dari Alter Ego dihadang habis-habisan dan itu karena satu buah kill altar yang timingnya pas banget, Aul. Yes, dan itu membuat jadi miskalkulasi ya. Tersisa Rasi dan Sally Boy. Dan gimana cara targetingnya? Ada yang fokus ke arah dari Udil, ada apanya tadi kejar sama Kars. Dan akhirnya itu ada tugas masing-masing yang berjalan dengan baik sehingga akhirnya team fight tadi bisa dimenangkan oleh Rebellion Zion. Iya, tapi kali ini Rasi harus berhati-hati kalau dia sampai keculik di sini nggak akan ada yang bisa untuk menahan damage dari Rebellion Zion. Dan Rasi mencoba bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Rasinya hilang immortal, tapi kali ini Sally Boy mencoba untuk menahan dan bahkan immortalnya tidak ada. Dan kali ini wipe out, dibalikin keadaannya Rebellion Zion. Apakah mereka mampu untuk melakukan endgame? Sepertinya tidak, karena pemain-pemain dari Alter Ego sudah mulai spawn dan tidak ada minion yang berjalan ke area base-nya. Yap, tapi di sini hanya ada 3 player aja dari Alter Ego, sedangkan mereka punya 4. Dari segi kuantitas mereka unggul, tapi PR-nya adalah minion di arah atas dan bawah ini belum di-manage. Jadi belum ada base turret yang hancur sehingga pressure-nya hanya mengandalkan satu wave aja. Dan itu bisa di-clear dengan cepat oleh Alter Ego. Oke, tapi sepertinya dari Rebellion mereka mau coba untuk memaksakan setidaknya pecahin turret base di area bawah. Tapi Orchesternya connect bersama dengan satu buah flicker, namun WJ menyelamatkan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Satu buah wall charge yang begitu baik. Dan bahkan kali ini Udil bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Terkena petrify 2 pemain. Swallow masih punya kill altar lagi dan lagi. Tapi apakah Rebellion Zion mereka bakal coba untuk memaksakan. Kali ini dibalikin keadaannya di area base-nya. Hais mencoba bertahan. Tapi Wijanarko bersama dengan Hais kali ini terjebak di area depan masih punya Winter. Dan Sally Boy justru tumbang di tangan seorang
seorang Rasi meskipun akhirnya dari Hai juga hilang begitu saja. Tapi Nino masih ada dan Vincent tiba-tiba datang. Dan bahkan Rasi kali ini mencoba untuk bertahan namun damage dari pemain-pemain Rebellion Zion masih ada dan bahkan nyawa kedua dari Rebellion Zion masih terlihat ketika Swelo masih hidup. Dan kali ini Pai mencoba untuk bertahan. Archetonnya connect. Tapi Kas mulai masuk dengan satu buah final slash dan hilang. Immortality dari seorang Pai. Mencoba untuk mundur flicker. Tapi Rebellion Zion mereka akan fokus ke arah base-nya. Dan wipe out lagi. Rebellion Zion berhasil untuk mendapatkan poin yang pertama. Yes, dan Hais yang bisa nahan sebegitu lamanya. Gila dia sih. punya damage besar, dia punya life kill dari momentum demi momentum. Timing dari Cloud Altar yang tepat waktu. Immortal pecah. Iya, ganti Dia Winter. beli Winter Dia Truncheon. punya, walaupun dia tumbang, setidaknya dia punya burst damage yang gede. Sehingga player-player dari Alter Ego mereka kecicil. Dan di saat Vincent datang dengan purple buff yang sudah siap di tubuhnya, eksekusinya makin matang lagi. Walaupun dia nggak punya marksman